alasan kenapa aku mendukung kontrak mereka ini berakhir adalah pertama, mereka ini adalah project group. Mereka bukan grup permanen, di mana mereka dikontrak 2,5 tahun. Dan itu pun juga menurut aku juga sudah cukup lama ya dibandingkan IOI yang 10 bulan dan One-on-One setahun. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan untuk memperpanjang kontrak lagi, no. Hai all, halo kalian semua. Kembali lagi dengan Hiu di sini. Ya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang masa kontrak sebuah grup. Masa kontrak sebuah grup adalah 7 tahun, baik boy group maupun girl group. Ya, tergantung agensi. Mungkin ada yang lebih, ada juga yang kurang dari 7 tahun. Ya, tapi biasanya sih 7 tahun. Dan biasanya kebanyakan grup yang mencapai tahun ke-7 itu berakhir dengan pembubaran. Karena masa kontrak mereka berakhir dan mereka tidak memperbaharui atau memperpanjang kontrak mereka di agensi mereka bernaung. Hal ini juga dikenal sebagai 7 years jinx. Ya, atau kutukan 7 tahun. Jadi di tahun 2021 ini akan ada beberapa grup yang kemungkinan akan mengalami pembubaran. Ya. Dan kalau kita lihat dari masa kontrak 7 tahun, maka girl group yang sudah mencapai tahun ke-7 mereka itu adalah grup yang debut di tahun 2014 lalu. Jadi girl group mana yang kira-kira akan bertahan atau akan mengalami pembubaran? Yang pertama, kita bukan dari grup yang debut di 2014. Grup ini sudah memasuki tahun ke-10, ya, tahun ke-10 mereka. Siapa dia? Yaitu Brave Girls. Jadi grup Brave Girl ini kan debut di tahun 2011, ya, April 2011. Di bawah naungan Brave Entertainment. Dengan lagu debutnya itu kalau nggak salah Do You Know. Di tahun 2016-2017 grup ini sempat mengalami pergantian anggota hingga sampai saat ini grup ini hanya menyisakan 4 anggota. Ya, 4 anggota, dan 4 anggota ini adalah anggota baru, ya, anggota yang baru masuk di tahun 2016. Namun di awal tahun 2021 kemarin ini mereka sempat berencana untuk bubar dari grup ini karena karir mereka di grup ini tidak membuahkan hasil gitu. Ditambah lagi dengan usia mereka yang sudah tidak muda lagi untuk tetap berjuang di industri K-pop sebagai idol. Yang sempat aku bingungkan adalah kenapa anggota-anggota baru ini tidak didebutkan sebagai grup baru oleh agensi mereka. Ya kan bisa aja mereka didebutkan dengan grup baru gitu, dengan image baru gitu kan. Teman nggak tahu juga kenapa. Namun di Maret 2021, grup Brave Girl ini mengalami keajaiban, ya, di mana salah satu single mereka yaitu Rolling yang dirilis tahun 2017 lalu tiba-tiba viral gitu. Popularitas grup ini menjadi melesat gitu, menjadi naik, melonjak, dan mereka berhasil meraih piala pertama mereka di acara musik televisi. Nama Brave Girl jadi lebih dikenal dan mereka juga mendapatkan banyak tawaran tampil di program TV, program acara. Yang jadi pertanyaan kenapa grup ini masuk list adalah apakah popularitasnya ini
hanya sebuah tren sesaat gitu, atau popularitasnya ini akan berefek ke single-single mereka berikutnya. Karena popularitas mereka ini mengingatkan kita pada grup EXID yang juga sempat mengalami nyaris bubar. Namun popularitas grup ini melesat berkat lagu Up and Down We Are menjadi viral, dan popularitas mereka ini bertahan hingga ke single-single baru mereka. Kembali lagi kita ke Brave Girl. Dengan popularitas mereka saat ini yang mulai semakin dikenal, apakah membuat para anggota ini memutuskan untuk tetap bertahan melanjutkan karir mereka di grup ini atau enggak? Karena bisa dibilang grup ini sudah, kalau untuk grupnya ini sudah sekitar 10 tahun ya, sudah memasuki 10 tahun kalau debutnya dihitung dari 2011. Namun kalau dilihat dari kontrak anggotanya ini, mereka kan masuk di 2016. Jadi ini tahun ke-5 dan mereka masih punya 2 tahun lagi. Jadi gimana menurut kalian? Oke, kita masuk ke grup kedua, yaitu Very Good. Very Good ini debut di tahun 2014 di bawah naungan JTG Entertainment dengan single debut mereka berjudul Love Letter. Very Good ini debut dengan formasi awal adalah 5 anggota. Ya, lalu di tahun 2015 grup ini mengalami pergantian anggota, dan di tahun 2021 beberapa anggotanya mengakhiri kontrak dan menyisakan 2 orang saja saat ini. Kalau dilihat dari 7 tahun karir mereka ini, kalau aku lihat dari popularitas dan kondisi grup Very Good ini, ada kemungkinan 2 anggota yang tersisa saat ini akan menyusul untuk mengakhiri kontrak mereka. Kalau aku sendiri sih tidak terlalu mengikuti perkembangan grup ini. Tapi aku tahu grup ini dari single mereka yang berjudul My First Love, Necho Sarang. Nah, itu aku cukup suka dengan lagunya. Itu cuma itu aja. Grup ketiga adalah Mamamoo. Why Mamamoo? Grup Mamamoo ini debut pada tanggal 19 Juni 2014 di tahun 2014 di bawah naungan LBW Entertainment. Ya, grup Mamamoo ini bisa dibilang grup yang berbeda dari grup pada umumnya. Grup Mamamoo ini lebih menampilkan performa vokal mereka yang luar biasa di setiap lagu-lagunya. Berhasil meraih popularitas yang bisa dibilang cukup tinggi. Ya, kalau aku bisa dibilang sih memasuki kelas A lah ya. Kalau dilihat dari masa 7 tahun mereka saat ini, bisa dibilang grup ini mempunyai popularitas yang cukup tinggi dan kerjasama tim yang cukup solid. Aku sendiri sih berharap mereka memperbarui kontrak mereka dan tetap melanjutkan karir mereka sebagai grup Mamamoo. Solar, Moonbyul, dan Wasa ini telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak mereka di LBW Entertainment. Grup selanjutnya ada Red Velvet yang debut di tahun 2014. Grup ini debut pada tanggal 1 Agustus 2014 di bawah naungan SM Entertainment dengan lagu debut mereka yang berjudul Happiness. La 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 la. Booyah. Sama seperti grup Mamamoo,
grup Red Velvet ini berhasil meraih popularitas yang sangat besar dan berada di kelas A. Di tahun ke-7 mereka, dilihat dari popularitas dan aktivitas grup Red Velvet ini masih tetap aktif baik dari aktivitas grup maupun individu. Jadi ada kemungkinan grup ini tetap bertahan dan memperpanjang kontrak mereka di SM. Ditambah lagi grup-grup asuhan dari SM ini rata-rata mempunyai usia karir yang sangat panjang. Tapi ada kemungkinan juga ada anggota yang memutuskan tidak memperpanjang kontrak dan memilih untuk solo karir atau beralih ke acting. Ya, kalaupun grup Red Velvet tetap bertahan, kemungkinan terburuknya adalah hiatus dari aktivitas grup. Ya, seperti yang dialami oleh seniornya, yaitu Girl Generation, Sonicide. Grup berikutnya yang debut di tahun 2014, yaitu Laboom. Ya, Laboom ini debut pada tanggal 28 Agustus 2014, ya, berdekatan dengan Red Velvet di bawah naungan Global Age Media dengan single debutnya berjudul Beat a Pad. Laboom debut dengan formasi awal 6 anggota dan di tahun 2017 salah satu anggotanya meninggalkan grup dan tersisa 5 orang saja. Di tahun 2016, Laboom sempat meraih popularitas yang cukup baik dari single mereka berjudul Journey to the Atlantis. Kalau dilihat dari popularitas dan aktivitas grup sepanjang karir mereka selama 7 tahun ini, ada kemungkinan para anggota ini akan mengakhiri kontrak dan memutuskan untuk solo karir ke depannya. Seperti Soyeon yang sempat mendapat tawaran soundtrack drama, begitu juga dengan Yujong. Solbin yang sering mendapatkan tawaran MC dan acting drama Korea. Begitu juga dengan ZN dan Hein yang kemungkinan bisa berkarir di dunia acting. Namun baru-baru ini Laboom kembali aktif mempromosikan lagu lama mereka yang sempat membesarkan nama mereka. Dengan kembali aktifnya grup Laboom ini, apakah mereka ada rencana untuk merilis lagu baru di tahun ini? Kalau aku sendiri sih, karena tertarik dengan grup ini dan menikmati lagu-lagu mereka, pinginnya sih mereka tetap bertahan dan melanjutkan karir mereka di grup Laboom. Walaupun kecil kemungkinannya. Grup selanjutnya ada Loveless yang debut di tahun 2014 juga. Grup ini debut pada tanggal 12 November 2014 di bawah naungan Woollim Entertainment dengan single debutnya berjudul Candy Jelly Love. Sebagai girl group pertama asuhan Woollim, Loveless ini meraih popularitas dan mulai dikenal lewat lagu Acu. Dan sejak saat itu, grup Loveless semakin mendapat perhatian publik dan popularitas yang sangat baik. Dan kalau kita lihat dari popularitas grup Loveless ini, grup ini cukup sangat dikenal di Korea Selatan. Dan ikatan antar anggotanya ini juga cukup solid, cukup erat. Jadi kemungkinan grup ini akan tetap bertahan dan memperpanjang kontrak mereka. Tapi ada kemungkinan juga
adanya anggota yang memutuskan untuk keluar dan solo karir, tapi mungkin tidak sebagai penyanyi. Karena kalau dilihat dari agensi Wolim ini, penyanyi solo mereka ini berasal dari grup. Jadi bisa dibilang Wolim ini mensupport artis mereka untuk solo. Terbukti dengan beberapa anggota Loveless yang debut sebagai penyanyi solo. Grup berikutnya ada Sonamu yang debut di tahun 2014. Sonamu ini debut pada tanggal 24 Desember 2014 di bawah naungan TS Entertainment dengan lagu debut mereka berjudul Deja Vu. Sebagai girl group penerus dari seniornya yaitu Secret, grup Sonamu ini memiliki lagu-lagu yang bagus dan menarik. Bahkan grup ini sangat berpeluang untuk mendapatkan popularitas yang tinggi, bahkan mampu untuk bersaing dengan grup-grup wanita yang sama-sama debut di tahun 2014. Namun sayangnya kalau kita lihat dari aktivitas Sonamu sampai saat ini, Sonamu ini bisa dibilang cukup lama hiatus. Sonamu ini belum merilis lagu baru sejak lagu terakhir mereka I Know It yang dirilis pada tahun 2017. Dan paling yang terbaru itu ada lagu soundtrack untuk game Legendary of Heroes yang judulnya We Are Legendary pada tahun 2019 lalu. Ditambah lagi dengan skandal permasalahan antara TS Entertain dan artis-artisnya. 2 dari 7 anggota Sonamu yaitu Sumin dan Nayun menggugat agensi mereka yaitu TS dan memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan keluar dari Sonamu. Kalau menurut aku sih, 5 anggota Sonamu ini akan memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka. Kayaknya alasan mereka tetap bertahan di Sonamu itu hanya untuk menghabiskan masa-masa kontrak mereka. Walaupun sempat ada kabar Sonamu ini akan comeback dengan 5 anggota, cuman sampai sekarang tidak ada kabar. Jadi selain grup-grup yang debut di tahun 2014, ada satu lagi grup yang mengakhiri kontrak di tahun ini, yaitu adalah grup IZ*ONE. Ya, IZ*ONE. IZ*ONE ini merupakan project group yang dibentuk dari program acara survival Produce 48. Grup IZ*ONE ini debut pada tanggal 29 Oktober 2018 di bawah naungan Off The Road ya dari Korea dan AKS dari Jepang. Grup IZ*ONE ini terdiri dari 12 anggota yang berasal dari berbagai agensi berbeda. Mereka ini dikontrak selama 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun. Jadi kontrak mereka ini akan berakhir pada tanggal 29 April 2021. Sebagai project group jebolan Produce, IZ*ONE ini harus mengalami pembubaran grup. Sama seperti dengan seniornya terdahulu yaitu IOI dan 101. Alasan kenapa aku mendukung kontrak mereka ini berakhir adalah pertama, mereka ini adalah project group. Mereka bukan grup permanen, di mana mereka dikontrak 2,5 tahun, dan itu pun juga menurut aku juga sudah cukup lama ya dibandingkan IOI yang 10 bulan dan 101 yang setahun. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan untuk memperpanjang kontrak lagi, no. Yang kedua adalah mereka ini kan berasal dari berbagai agensi yang berbeda. Jadi sudah seharusnya mereka kembali ke agensi awal mereka. Debut mereka sesungguhnya itu berasal dari agensi asal mereka. Kalaupun diperpanjang kontrak, aku lebih mendukung mereka sebagai grup permanen
seperti From-Is-9 daripada hanya sebagai project group. Tapi itu artinya semua anggota IG1 ini harus berpindah agensi ke Off The Road atau Swing Entertain. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke, jadi untuk video kali ini kita sudah saja sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan komen, share dan subscribe juga channel ini untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Aku Yuman pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.